Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah MTH Zaman Kabupaten Sanggau. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ASI eksklusif. Pengertian ASI eksklusif sendiri yaitu makanan alamiah berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Bayi baru lahir sampai usia 6 bulan hanya diberikan ASI saja. Tidak diberikan makanan atau minuman tambahan apapun. ASI tidak diberikan jika ada indikasi medis. Kapan dan bagaimana ASI diberikan? Yang pertama, ibu harus yakin mampu menyusui. Yang kedua, waktu dan lama menyusui tidak perlu dibatasi dan tidak perlu dijadwal. Yang ketiga, beri hanya ASI dari usia 0 sampai 6 bulan. Lanjut ASI sampai bayi berusia 2 tahun. Apa saja keunggulan ASI? Yang pertama, mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi. Yang kedua, mengandung zat kekebalan tubuh. Yang ketiga, aman dan terjamin kebersihannya. Yang keempat, melindungi bayi dari alergi. Yang kelima, tidak pernah basi. Dan yang keenam, membantu memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernafasan bayi. Manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama, hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. Yang kedua, mengurangi perdarahan setelah persalinan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan kesehatan ibu. Yang keempat, mengurangi resiko bengkak pada payudara. Manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, nutrisi sesuai dan ideal. Yang kedua, melindungi bayi dari penyakit. Yang ketiga, mudah dicerna usus bayi. Dan yang keempat, baik bagi tumbuh kembang bayi. Manfaat ASI bagi keluarga. Yang pertama, tidak perlu biaya untuk pembelian susu formula dan perlengkapannya. Dan yang kedua, tidak perlu waktu dan tenaga untuk menyediakan susu formula. Pemberian ASI bagi ibu yang bekerja. Yang pertama, beri bayi ASI sebelum berangkat kerja. Yang kedua, keluarkan ASI pada malam hari dan siang hari bila berada di kantor setiap 3-4 jam sekali. Yang ketiga, ASI dihangatkan dengan merendam botol berisi air dalam wadah air hangat 37 derajat Celcius. Cara menyimpan ASI di rumah. Di suhu ruang 16-29 derajat Celcius, tahan 6-8 jam. Di cooler bags atau es batu, suhu 14-15 derajat Celcius, tahan 24 jam. Di lemari pendingin, suhu 0-4 derajat Celcius, tahan 5-8 hari. Di freezer satu pintu, suhu kurang dari 15 derajat Celcius, tahan 2 minggu. Dan di freezer 2 pintu, suhu kurang dari 18 derajat Celcius, tahan 6 bulan. ASI yang bersisa tidak boleh disimpan kembali ke lemari pendingin. Cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI. Yang pertama, memijat payudara secara teratur dan sering menyusui. Yang kedua, menggunakan payudara kiri dan kanan secara bergantian. Yang ketiga, sebaiknya keluarkan ASI dengan menggunakan tangan yang bersih. Yang keempat, isapan pada puting susu harus baik sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Yang kelima, keadaan gizi ibu yang baik selama hamil dan menyusui. Dan yang keenam, persiapan psikologi selama kehamilan akan menunjang keberhasilan menyusui. Cara memijat payudara. Yang pertama, pemanasan. Hangatkan payudara dengan handuk hangat selama 2 menit 4-5 kali. Yang kedua, mulai memijat dari puting, pijat perlahan ke atas dan ke bawah. Untuk areola, pijat dengan perlahan ke arah atas dan bawah dari kanan ke kiri 5-6 kali untuk tiap payudara. Untuk payudara, pijat melingkar mengikuti bundaran payudara 5-6 kali untuk tiap payudara. Dari ujung, pijat bentuk melingkar dan spiral ke atas areola 3-4 kali untuk tiap payudara. Gambar berikut ini cara melakukan pelekatan menyusui yang benar. Isapan pada puting susu harus baik sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Sekian materi ASI eksklusif. ASI pasti memenuhi hak setiap bayi untuk mendapatkan manfaat ASI sejak dini.